Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami. Di sini anggotanya berisi dari Muhammad Jadidin Dafa, Aldi Pratama, Sujanara Kresna, Maesa Ritinambunan, dan Alfi Oktavia. Pada penelitian ini berjudul Teori Antrian, Analisis dan Optimasi Sistem Antrian di Gerai Minuman Cepat Saji. Kita mulai dari teori antrian itu sendiri. Antrian terjadi ketika objek-objek menuju suatu titik atau area untuk dilayani, namun karena dalam mekanisme pelayanan mengalami kesibukan, maka terjadilah keterlambatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk memahami penggunaan model antrian dalam masalah, yang kedua memahami penggunaan model antrian dalam menentukan solusi yang optimal, yang ketiga memahami hasil yang diperoleh dengan model antrian, yang keempat memahami kesimpulan akhir dari penggunaan model teori antrian. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di salah satu gerai minuman, yakni Chat Time yang berada di Mall of Indonesia, Jakarta, di mana gerai Chat Time ini terletak bersama dengan food court sehingga banyaknya masyarakat yang ingin membeli menimbulkan antrian yang begitu panjang. Di sebelah kanan terdapat tabel yang merupakan data yang kami dapatkan dari jurnal acuan yang digunakan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap pengolahan data. Pada pengolahan data ini terdapat dua fase yang harus dianalisis menggunakan teori antrian, di mana pada analisis ini dilakukan dengan mencari nilai-nilai parameter-parameter tertentu. Terdapat 8 parameter yang digunakan sebagai analisis teori antrian ini. Yang pertama adalah lambda, yaitu rata-rata pelanggan yang masuk ke dalam antrian pada waktu tertentu. Yang kedua adalah mu, yaitu rata-rata pelanggan yang bisa dilayani oleh server pada waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah rho, yaitu tingkat kesibukan pekerja, P0 sama dengan probabilitas tidak ada pelanggan, LS sama dengan jumlah rata-rata dalam sistem, LQ sama dengan jumlah rata-rata dalam antrian, WS sama dengan rata-rata waktu tunggu dalam sistem, WQ sama dengan rata-rata waktu tunggu dalam antrian, di mana semua parameter ini dicari dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Dari 8 parameter ini, kemudian didapatkan hasil analisis sebagai berikut ini. Kemudian, hasil analisis pada fase pertama dan fase kedua itu dilakukan analisis kembali. Dari tabel hasil analisis fase pertama yang kedua itu dapat dilihat bahwa tingkat kesibukan pekerja itu masih sangat tinggi. Kemungkinan tidak adanya pelanggan itu dalam sistem itu sangat kecil, atau dengan kata lain, antrian itu memiliki kemungkinan masih sangat panjang karena banyaknya pelanggan yang mengantri. Untuk melakukan pengoptimalan terhadap fase ini, dilakukan penambahan server terhadap fase pertama dan fase kedua, yaitu dengan menambah masing-masing satu server. Kemudian dilakukan analisis kembali dengan mencari nilai-nilai dari parameter-parameter sebelumnya yang telah disebutkan. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari analisis yaitu menggunakan parameter-parameter yang sebelumnya adalah seperti berikut ini. Dapat dilihat bahwa tingkat kesibukan pekerja itu sudah berkurang, atau dengan kata lain, antrian itu sudah berkurang. Selanjutnya, pada pengolahan data ini juga kemudian dilakukan menggunakan software, di mana software yang digunakan adalah software POMQM. Di sini dapat dilihat pengolahan data dengan menggunakan server pada fase pertama dan fase kedua dengan jumlah server sama dengan 1 orang. Kemudian dilanjutkan penutup. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis fase 1 dan fase 2, kemudian dilanjutkan dengan mengoptimasikan fase 1 dan fase 2, yaitu penambahan satu server menjadi 2 server, dan didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut. Bila kita lihat, penambahan server ini sangat efektif mengurangi antrian. Waktu dan jumlah antrian berkurang signifikan menjadi lebih efisien antara fase 1 dan fase 2. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kinerja sistem antrian yang didapatkan adalah utilitas pekerja sibuk fase 1 sebesar 95% dan fase 2 sebesar 90%. Probabilitas tidak ada orang dalam antrian fase 1 sebesar 0,05 dan fase 2 sebesar 0,1. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian fase 1 sebanyak 18 orang dan fase 2 sebanyak 24 orang. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem fase 1 sebanyak 19 orang dan fase 2 sebanyak 9 orang. Waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian sebanyak 475 jam per orang dan fase 2 selama 0,311 jam per orang. Dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian sistem pada fase 1 adalah 0,45 jam per orang dan fase 2 adalah 0,3333 jam per orang. Maka hasilnya adalah penambahan kasir dapat membuat kinerja sistem antrian menjadi lebih optimal.